Sobat milenial, koperasi hadir di tengah masyarakat, mengerti kebutuhan masyarakat, layanan dan kualitasnya masih terjaga. Saat ini, koperasi sudah tidak lagi beroperasi sepenuhnya secara tradisional. Namun, koperasi juga sudah modern dan berbentuk digital. Koperasi sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kehadiran lembaga koperasi yang sudah ada sejak zaman dahulu ini menjadi sebuah cermin semangat gotong royong bangsa Indonesia yang terbentuk sampai saat ini. Ketika zaman telah menuju ke era digital, tidak dipungkiri organisasi bisnis yang sudah bergerak sejak abad 20 lalu ini pun harus beralih ke arah digital atau disebut koperasi digital, yang berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya bergerak di bidang ekonomi. Nah, sobat milenial, kita akan membahas digitalisasi koperasi di keuangan milenial kali ini. Latar belakang koperasi digital. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya yang kamu jumpai di Indonesia, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat nantinya oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota yang aktif. Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal yang digunakan untuk membangun usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalannya usaha ini harus sesuai aspirasi serta pendapat dan kebutuhan bersama. Sobat milenial, di zaman serba digitalisasi seperti sekarang ini, segala aktivitas menjadi lebih mudah. Jika kamu tidak bisa mengikuti arus perkembangan teknologi, maka kamu akan tertinggal. Kamu harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Salah satunya dengan beralihnya koperasi yang bertransformasi menjadi digital koperasi. Koperasi digital bisa diartikan secara umum sebagai koperasi yang telah menggunakan media internet dalam pelayanan anggotanya. Perlu diingat bahwa transformasi koperasi seharusnya tidak dilakukan hanya dengan mengaplikasikan software atau teknologi terbaru, tapi juga harus melakukan perubahan model bisnis, manajemen, dan meningkatkan layanan kepada seluruh anggota sebagai penggunanya. Tujuan dari perubahan ini bukan membuat teknologi untuk menggantikan manusia, tetapi membuat inovasi yang membantu aktivitas menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi diharapkan dapat melebur ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pelaku utama dalam hal ini bukan teknologi, tetapi manusianya. Tetapi perlu digarisbawahi sobat milenial, proses dan model bisnis koperasi digital tetap menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi, yakni gotong royong dan kebersamaan. Manfaat digitalisasi koperasi. Sobat milenial, adanya digitalisasi koperasi memiliki orientasi tujuan. Pertama, untuk kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan saat melakukan transaksi dengan koperasi. Kedua, mempercepat pertumbuhan koperasi. Dengan adanya digitalisasi,
koperasi mampu mengembangkan skala usahanya hingga pelosok daerah di Indonesia. Ketiga, transformasi digital sendiri merupakan proses serta strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Hal ini memudahkan banyak anggota koperasi untuk dapat melakukan transaksi jarak jauh dimanapun dan kapanpun. Manfaat yang terakhir adalah hemat waktu. Koperasi yang sudah memanfaatkan aplikasi digital lebih aman serta lebih cepat prosesnya. Digitalisasi koperasi dengan aplikasi koperasi online. Digitalisasi koperasi menggunakan aplikasi koperasi online merupakan salah satu langkah tepat untuk membuat layanan koperasi menjadi lebih efisien dan efektif tanpa mengubah nilai dasar koperasi. Selain itu, menggunakan aplikasi ini juga membantu koperasi lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola keuangan koperasi, kecepatan layanan, dan pastinya pekerjaan menjadi lebih mudah sehingga mampu menciptakan koperasi modern. Menurut Sekretaris Kemenkop dan UKM, Arif Rahman Hakim, ada beberapa indikator untuk membuat koperasi modern antara lain. Pertama, taat pada regulasi. Kedua, pengembangan organisasi dan usaha berbasis jati diri koperasi. Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas anggota secara berkelanjutan. Keempat, tata kelola profesional menerapkan good corporate governance. Kelima, manajemen modern. Keenam, sistem akuntansi yang baik dan auditable. Ketujuh, pelaporan secara transparan dan akuntabel. Kedelapan, kaderisasi pengurus dan pengawas. Dan yang terakhir, mampu menciptakan young and new entrepreneur. Sobat milenial, semua faktor tersebut dapat dengan mudah terwujud dengan adanya aplikasi. Fitur aplikasi koperasi. Perkembangan koperasi Indonesia akhir-akhir ini memiliki beberapa hambatan, baik eksternal maupun internal, sehingga hal ini membuat koperasi kurang diminati para kaum muda, terutama generasi milenial yang melek teknologi dan internet. Untuk dapat bersaing dengan badan usaha yang lain seperti bank dan lainnya, koperasi harus hadir dengan inovasi yang menarik sehingga dapat menarik minat para kaum muda. Koperasi pun harus mampu berbenah diri mengikuti perubahan zaman dan menarik untuk dimanfaatkan anak muda. Selain itu, koperasi juga harus menyelipkan beberapa hal berbau digital dalam proses berjalannya koperasi. Hal yang berbau digital inilah yang akan menarik lebih banyak peminat, terutama anak muda yang suka kemajuan teknologi seperti bayar dan top up e-money, transaksi terjadwal, transfer, beli pulsa, beli token listrik, pembayaran iuran rutin, dan masih banyak lagi. Cara memilih koperasi digital yang sehat. Saat ini, masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi harus lebih waspada terhadap kehadiran koperasi bodong atau koperasi yang belum mengantongi izin resmi dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Jika kamu tertarik ingin menjadi anggota koperasi, berikut cara memeriksa koperasi digital yang sehat. Pertama, pastikan kamu memilih koperasi yang terdaftar resmi di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kedua, cek perizinan di website Kementerian Koperasi dan UKM. Ketiga, cek kelengkapan legalitas koperasi seperti akta pendirian koperasi, surat izin usaha, anggaran dasar, perubahan pengesahan anggaran dasar, surat izin pembukaan cabang koperasi, struktur organisasi, dan rentang kendali. Dan keempat, cek aktivitas koperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, antara lain sumber dana berasal dari para anggota. Koperasi lain
bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit surat utang, dan orang lain yang berdonasi. Dana atau modal yang dimiliki digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Mengalokasikan dananya ke KSP sekunder. KSP sekunder beranggotakan sejumlah koperasi yang tidak memberikan pinjaman kepada individu. Melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Perlu diketahui sobat milenial, suatu koperasi dibilang tidak sehat jika sudah 3 tahun tidak mengadakan RAT. Dan terakhir, memiliki bunga simpanan yang wajar, sekitar 2-8% per tahun, tergantung dari jangka waktu penyimpanannya. Pandemi menuntut koperasi di Indonesia untuk sesegera mungkin bertransformasi dengan perubahan zaman. Koperasi saat ini dihadapkan dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi koperasi dengan layanan digital yang dimaksud yakni melayani anggota hingga berhubungan dengan mitra bisnis. Digitalisasi layanan menjadi alternatif satu-satunya untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan memiliki daya saing koperasi. Upaya tersebut bukan hal yang mudah untuk diterapkan, karena kondisi koperasi maupun anggota antar daerah memiliki variasi yang berbeda-beda. Kesimpulannya, koperasi harus hidup dengan kesadaran di lingkungan yang cepat berubah. Transformasi digital harus dilakukan suka dan tidak suka. Sobat milenial, bagi kamu yang tertarik bergabung dengan koperasi digital, pastikan koperasi yang kamu pilih adalah koperasi yang sehat ya.